Subtema 2, Hewan Sahabatku. Muatan IPA. Pembelajaran 1, Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Bertelur atau ovipar. 2. Melahirkan atau disebut vivipar. 3. Bertelur kemudian melahirkan atau disebut ovovivipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan katak. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tumbuh ditutupi rambut. Contohnya hewan tersebut adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh, ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Muatan IPS. Masih pembelajaran 1. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Karena pada gambar kondisinya bercocok tanam atau bertani. Jadi kegiatan ekonominya adalah bertani. Lanjut muatan bahasa Indonesia. Masih pembelajaran 1, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam suatu atau sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini berproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Lanjut ke pembelajaran 2. Yang pertama, muatan PPKN. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lanjut, muatan SBDP. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. 1. Membutsir. 2. Memahat. 3. Mencetak. 4. Konstruksi. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras, seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Lanjut pembelajaran 3, muatan IPA, perkembangbiakan hewan. Vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tubuh di dalam tubuh rahim induknya. Ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ovovivipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. 3. Muatan bahasa Indonesia. Masih pembelajaran 3. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan saksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan.